Semuanya dimulai dengan memahami DNA, salah satu blok bangunan dasar kehidupan. Sementara manusia telah mencari cara untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan dengan komputer berbasis silikon selama bertahun-tahun, alam sebenarnya sudah memiliki sistem pemrosesan informasi yang luar biasa di dalam dirinya. DNA. DNA tidak hanya membawa informasi genetik, tetapi juga bertindak sebagai mesin biologis luar biasa yang menyimpan dan memproses data. Selain itu, sistem ini sangat efisien dari segi konsumsi energi. Meskipun DNA dalam sebuah sel menempati ruang yang sangat kecil, ia berpotensi menyimpan petabyte data. Pemahaman ini memunculkan pertanyaan baru di dunia ilmiah. Mengapa tidak menggunakan struktur biologis seperti DNA sebagai komputer? Komputer tradisional menghadapi batasan fisik. Ketika transistor semakin kecil, efek kuantum mulai berperan, meningkatkan kesalahan pemrosesan. Selain itu, mesin-mesin ini mengonsumsi semakin banyak energi. Sementara itu, umat manusia mengalami ledakan data. Jumlah data yang diproduksi per detik mendorong batas kapasitas penyimpanan dan pemrosesan sistem yang ada. Ketika komputer berbasis silikon kesulitan mengikutinya, alternatif yang ditawarkan alam menjadi semakin menarik. Biokomputer yang dibangun pada DNA dan sel menawarkan harapan untuk mengatasi kemacetan ini. Namun, ada perbedaan penting dengan prosesor ajaib milik alam. Kebutuhan nutrisinya. Perbedaan terbesar antara biokomputer dan sistem klasik adalah mereka memenuhi kebutuhan energinya tidak hanya melalui listrik, tetapi juga melalui nutrisi. Karena sel adalah organisme hidup, mereka memerlukan gula, asam amino, dan molekul organik lain sebagai sumber energi. Sebuah sel menguraikan gula seperti glukosa untuk menghasilkan unit energi kimia bernama ATP. Biokomputer mengikuti jalur yang sama. Untuk melakukan suatu proses, mereka menggunakan energi biokimia ini. Sama seperti manusia tidak bisa mendapatkan energi tanpa makan, biokomputer tidak bisa beroperasi tanpa nutrisi. Dalam hal ini, biokomputer bertindak seperti pabrik biologis. Mereka membutuhkan energi untuk memproses dan membutuhkan nutrisi untuk menghasilkan energi. Sumber nutrisi ini harus seimbang dengan hati-hati. Terlalu banyak merusak sel, terlalu sedikit menghentikan proses. Sebuah biokomputer membutuhkan tidak hanya untaian DNA, tetapi juga seluruh infrastruktur biokimia sel. Jadi bekerja dengan biokomputer juga berarti memberi makan organisme, mengontrol kondisi lingkungan, dan memonitor kesehatan sel. Kebutuhan nutrisi membuka peluang baru. Misalnya, nutrisi yang Anda berikan ke biokomputer dapat menentukan informasi mana yang diproses atau hasil apa yang diperoleh. Dengan demikian, makanan dapat berfungsi tidak hanya sebagai energi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol. Ini membuat biokomputer lebih hidup dan dinamis dibandingkan komputer klasik. Masing-masing, dalam arti tertentu, adalah sistem yang dapat mengambil keputusan sendiri, memperbaiki diri, dan beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Dengan fitur-fitur ini, biokomputer berpotensi merevolusi kedokteran. Ketika biokomputer mikroskopis disuntikkan ke tubuh manusia, mereka dapat mengambil nutrisi langsung dari molekul di dalam tubuh, memungkinkan mereka beroperasi dalam waktu lama tanpa intervensi eksternal. Misalnya, biokomputer yang mendeteksi peningkatan gula darah dapat menafsirkannya sebagai tanda awal diabetes dan melakukan intervensi sesuai kebutuhan. Atau, mereka dapat mendeteksi molekul berbeda yang disekresikan oleh tumor dan menyampaikan informasi ini ke sel lain atau dokter. Bagi perangkat ini, metabolisme tubuh sendiri berfungsi sebagai sumber nutrisi. Dengan demikian, tidak diperlukan baterai eksternal atau kabel. Penyimpanan data berbasis DNA juga merupakan bagian dari proses yang bergantung pada nutrisi. Sementara DNA sendiri dapat tetap pasif sebagai media penyimpanan, membaca, menyalin, atau menulis informasi memerlukan reaksi biokimia, dan ini membutuhkan nutrisi serta energi. Karena itu, menganggap DNA sebagai hard disk bisa menyesatkan. Ya, data dapat disimpan dalam waktu sangat lama, tetapi untuk mengakses atau memperbaruinya, dibutuhkan sistem seluler atau proses biokimia. Ini membawa vitalitas dan kerapuhan dalam prosesnya. Semakin banyak biokomputer diberi makan, semakin lama mereka dapat memproses. Namun, memberi makan berlebihan atau dengan nutrisi yang salah dapat mengganggu metabolisme sel dan menyebabkan sistem gagal. Potensi biokomputer dalam kecerdasan buatan juga luar biasa. Otak kita adalah biokomputer paling canggih di dunia dalam hal efisiensi energi. Hanya dengan energi dari beberapa buah pisang, kita dapat melakukan operasi yang jauh lebih kompleks daripada superkomputer raksasa. Dengan demikian,
Sistem AI yang didukung biokomputer dapat memenuhi kebutuhan energinya dari sumber alami seperti gula secara berkelanjutan. Ini membuka peluang masa depan di mana AI bisa menjadi pikiran hidup dan ternutrisi. Sementara komputer klasik membutuhkan colokan listrik untuk beroperasi, biokomputer dapat bekerja berjam-jam hanya dengan setetes glukosa. Tentu saja, semuanya tidak semudah itu. Memberi makan sistem hidup tidak hanya menyedia energi, tetapi juga membawa sensitivitas lingkungan. Panas, tingkat pH, dan racun dapat mempengaruhi efisiensi biokomputer. Karena itu, lingkungan biokomputer harus dikontrol dengan hati-hati. Selain itu, risiko peretasan biokomputer tidak hanya bersifat digital, tetapi juga biologis. Jika perangkat lunak jahat dapat mengubah metabolisme sistem biologis, maka keamanan hayati harus dipikirkan ulang sepenuhnya. Biokomputer tidak hanya memproses informasi, mereka tumbuh, makan, berkembang biak, dan kadang-kadang mati. Ini membuat mereka rapuh sekaligus unik. Di masa depan, komputer akan dinilai tidak hanya dari kekuatan prosesornya, tetapi juga dari nutrisi apa yang mereka konsumsi, dan berapa lama mereka bisa bertahan hidup. Suatu hari, alih-alih menyalurkan listrik ke komputer kita mungkin akan menyiapkan larutan nutrisi. Indikator kesehatan seluler mungkin menjadi lebih penting daripada suhu prosesor. Di persimpangan pengetahuan dan kehidupan ini, umat manusia berada di ambang era baru, zaman komputer hidup. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe ke channel kami, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.